Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 8 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam pelajaran tafsir dari kitab Durus Minal Qur'anil Karim, yang mana kita sudah sampai ke surat At-Tin, yang mana At-Tin ini artinya adalah buah tin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas penjelasan singkat tentang surat At-Tin. Karena pertemuan yang lalu, yang sudah berlalu, kita sudah menjelaskan atau sudah melewati Al-Kalimatul Jadidah. Taib, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka halaman 60 di buku kalian. Halaman 60 di bagian atas ya. Maka di situ kalian akan dapati tulisan ya, faddalallahu Makkatal Mukarramata wa Jabalat Tur kama faddalal insan wa khalaqahu fi ahsani surah. Allah telah mengutamakan Mekkah Al-Mukarramah dan Jabal Tur atau Gunung Sinai, sebagaimana Allah juga telah memuliakan manusia dan menciptakannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah ini ya, itu yang bagian atas. Baik, selanjutnya ya, di halaman 61 kalian akan dapati al-makna itu ya. 61 kalian buka buku kalian. Kita jelaskan sedikit. Aqsamallahu bit-tini waz-zaitun au bil biladil lati fiha at-tinu waz-zaitun kama aqsama bi jabalit tur wa Makkatal Mukarramah wa bayyana annahu qad khalaqal insana fi ahsani surah wa ja'alahu yattasifu bi ahsanis sifat. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, atau dengan negeri yang di dalamnya terdapat buah tin dan zaitun. Sebagaimana Allah telah bersumpah dengan Jabal Tur atau Gunung Sinai dan Mekkah Al-Mukarramah, dan Allah telah menjelaskan bahwasanya Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan menjadikannya memiliki sifat dengan sebaik-baik sifat. Maka ini keutamaan bagi kita sebagai manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan menjadikannya memiliki sifat dengan sebaik-baik sifat. Maka kita harus jaga ya, rupa kita ya sebaik-baik ini, karena makhluk di bumi ini yang paling bagus ya cuma manusia. Cuma manusia. Karena diciptakan dalam bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wa bayyana anna a'malal kuffari qabihah fahum sayadkhuluna an-nara li'annahum lam ya'budullaha wa lam ya'malu 'amalan shalihan wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum thawabun daimun huwal jannah li'anna Allaha a'dalul hakimin faman ladzi yaj'alul insana yukadzibu biyaumil qiyamah
Selanjutnya anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan orang kafir itu buruk dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena perbuatan buruk mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembah Allah dan tidak mengerjakan amal soleh. Berbeda dengan orang-orang yang beriman dan orang yang senantiasa mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, maka bagi mereka pahala yang terus menerus, yaitu dia akan mendapatkan surga. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil, yang akan mengadili seluruh makhluknya kelak di hari kiamat. Maka apa yang menjadikan manusia itu mendustakan hari kiamat? Nah, itu dari al-makna anak-anak semuanya ya. Dari al-makna. Nah, kemudian selanjutnya Wattini wa zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan Allah juga bersumpah dengan Tur Sinai atau Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman yaitu Mekah. Nah, pada 3 ayat pertama ini pada surat At-Tin, sebagian ulama mengatakan di masing-masing dari 3 tempat itulah Allah mengutus seorang nabi sekaligus rasul yang termasuk ulul azmi yang memegang syariat-syariat besar. Ada ayat pertama, Wattini wa zaitun, ya. Tempat yang pertama yaitu di Baitul Maqdis, tempat buah tin dan zaitun, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam, putra dari Maryam binti Imran. Dan sebagai catatan pula bahwasanya buah tin dan zaitun ini kita bisa dapati kebanyakan di Palestina. Dan kita tahu sendiri ya, Palestina ini ardu Palestina allati fihal anbiya, adalah buminya para nabi. Kata Syekh Shalih Ibn Utsaimin, wa akhiru anbiya Bani Israil wa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan akhir dari para nabi yang dari jalur keturunan Bani Israil itu adalah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Waturi Sinin atau Gunung Sinai ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Turi Sinin ini adalah gunung yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian tempat yang ketiga adalah Makkah Al-Mukarramah, yaitu negeri yang aman,
wa hadzal baladil amin, itu maksudnya adalah Mekah al-Mukarramah, yaitu alladzi ba'atsallahu minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus darinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang masuk ke dalam negeri atau ke dalam kota Mekah ini, maka dia akan aman. Ya, dia akan aman. Jadi watini wa zaitun kita bisa dapatkan kebanyakan di bumi Palestina. Kemudian waturi sinin itu adalah gunung di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian wahadal baladil amin, yaitu Makkah al-Mukarramah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah ini, li'annaha ahabbul baqa' ila Allah wa asyraful baqa' indallahi azza wajal. Karena Mekah adalah tempat tinggal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat tinggal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Yaitu dengan anggota tubuh yang lengkap dan normal. Di ahsani taqwim. Karena kalau kita dapati ya, tidak ada suatu pun dari makhluknya Allah di bumi ini yang lebih baik daripada keturunan anak Adam. Jadi maka keturunan anak Adam ini, Bani Adam, itu Allah ciptakan dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Maka seluruh makhluk-makhluk bumi semuanya itu dalam bentuk rupa, dalam bentuk kesempurnaan dan yang lainnya itu masih di bawahnya anak keturunan Adam dalam penciptaannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kemudian tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Yaitu manusia ketika dia dalam masa kuat-kuatnya, Allah ketika itu setelah berjalannya waktu akan mengembalikan manusia itu asfala safilin, mengembalikan ke keadaan yang rendah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan ke ardalil umur, ke yang rendah. Maka ketika bertambah umur kita, maka begitu pula akan berubah, akan melalui perubahan-perubahan
sampai yang dulunya itu kuat dia akan melemah. Ya. Yang dulunya dia itu pandangannya tajam, dia juga akan melemah. Maka inilah ya akan mengalami penurunan. Radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkanmu, yaitu manusia, mendustakan hari pembalasan. Maksudnya adalah faktor apa yang mendorongmu mendustakan hari kiamat, sedangkan kamu telah mengerti bahwa hal itu, yaitu hari kiamat, pasti terjadi. Kamu telah mengerti, telah mengetahui bahwa barang siapa mampu menciptakan untuk pertama kali, maka pasti ia lebih mampu menghidupkannya kembali. Nah, ini pertanyaan dari Allah SWT, apa yang menyebabkanmu ya manusia mendustakan hari pembalasan, padahal hari pembalasan itu pasti terjadi. Setelah manusia dari masa kuat kemudian menjadi masa lemah, ya. Masa lemah asfala safilin, tempat paling rendah, yaitu dilemparkan ke neraka. Maka di situ ada pengecualian, ya, ilal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang beriman dan mereka mengerjakan amal soleh, maka mereka tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah, karena mereka berpegang teguh dengan iman mereka, dengan amalan-amalan kebaikan mereka. Maka mereka tetap di atas itu sampai dia meninggal, dan dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi, ya, yaitu di surga. Maka kita anak-anakku semuanya tidak boleh kita kemudian mendustakan hari pembalasan atau tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, karena hari pembalasan itu pasti terjadi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka ini adalah kalimat istifham litakrir, yukarrirullahu azza wa jal annahu ahkamul hakimin. Ya Allah meyakinkan, menetapkan lagi, mengulanginya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Ahkam di sini adalah ismu tafdil, ya, dia diambil dari kata-kata hikmah atau dari hakam, ya. Maka di situ tidak ada yang paling adil kecuali Allah. Ya, Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak ada pengadilan kelak di akhirat itu kecuali di situ Allah lah yang akan mengadili seluruh makhluknya dengan seadil-adilnya. Bahkan dosa yang paling kecil pun akan tetap diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baik sekecil apapun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berlaku semena-mena dan tidak mendolimi siapapun, ya.
Jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Hamba itulah yang berbuat zalim. Di antara bentuk keadilan Allah adalah dengan Allah menciptakan hari kiamat, sehingga orang yang pernah berbuat zalim di dunia akan mendapatkan balasan atas kezaliman itu. Ya, berkenaan dengan suratin ini anak-anak semuanya, terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan apabila salah seorang dari kalian membaca surat At-Tin lalu sampai di akhir surat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hendaklah ia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, sungguh itu benar dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi. Taib, anak-anakku semuanya, jazakumullahu khairan. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, dan semoga tetap semangat dan tetap mampu mengamalkan amalan-amalan kebaikan di atas perintah, di atas contoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.